Ini kan sudah bulan Desember, nantinya bakalan ada wisuda. Iya, betul. Tapi saya dengar-dengar nih Pak, ternyata ada penundaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, welcome back to podcast UBM Gorontalo. Bersama saya yang berkesempatan untuk menjadi podcast pada kali ini. Tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak William Indra S. Moduto, SE MSI AKCA. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Bapak bagaimana kesibukannya Pak? Ya, kalau akhir-akhir ini sini ya sangat-sangat sibuk sekali ya, karena kita lagi sementara ada persiapan beberapa agenda dari kegiatan Ramadhan sampai dengan wisuda, dan juga ada rapat kerja di akhir tahun nanti. Wah, luar biasa. Jadi di tengah-tengah kesibukannya Bapak, tapi Bapak masih menyempatkan diri untuk duduk di sini bersama saya berbincang-bincang. Terima kasih banyak Pak. Saya merasa sangat tersanjung. Bapak, saya izin ya Pak, kita berbicara santai saja karena ini juga bukan meja interogasi. Jadi saya cukup untuk sharing-sharing saja. Jadi Pak, berbicara mengenai peran Bapak kan di kampus ini. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Bapak itu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Tentunya di situ ada 2 bidang kan Pak, ada akademik dan kemahasiswaan. Nah, bisa Bapak jelaskan tidak apa-apa saja sih job desk-nya Bapak, mungkin dari akademik sendiri? Oke, tentunya kalau Wakil Rektor itu biasanya di perguruan tinggi lain, akademik sendiri, kemahasiswaan sendiri. Tapi ada juga akademik dan kemahasiswaan dijadikan satu. Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang lahir di tahun 2019, pada saat itu memang kami melakukan formulasi ataupun format organisasi dengan menggunakan format Wakil Rektor 1 itu ada akademik dan kemahasiswaan, karena kami pikir pada saat itu kita masih sementara berbenah ataupun masih sedikit jumlah mahasiswanya, ini masih bisa kita bisa satukan gitu. Tapi seiring berkembangnya waktu, kita ini sudah jalan ke 3 tahun ya, 4 tahun. Ternyata mahasiswa UBM ini sudah sangat-sangat pesat perkembangannya, bahkan mahasiswanya bertambah gitu ya. Cukup banyak bertambah ya? Cukup banyak. Oleh karena itu di tahun-tahun 2021 itu kami membuka beberapa unit pelaksana teknis ya. Ada UPT kemahasiswaan, ada UPT PMB, ada UPT MBKM ya. Dan kerjasama itu sebenarnya adalah menopang kegiatan-kegiatan Wakil Rektor 1 di bidang akademik dan kemahasiswaan. Tentunya kalau kita bicara akademik, itu bicara dari kurikulum ya. Apalagi sekarang kita tahu kebijakan menteri itu terkait dengan Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka. Jadi ini yang kami godok untuk itu. Begitu juga kalau dengan kemahasiswaan, tentunya adalah kegiatan-kegiatan misalnya program kreativitas mahasiswa yang kita tahu bersama. Kalau namanya kegiatan mahasiswa itu berkaitan dengan minat bakatnya gitu kan, dari kesejahteraannya, seperti itu. Jadi singkatnya Bapak ini mengurusi para mahasiswa dari mereka masuk di kampus ini ya Pak. Sebut saja dari pengurusan KRS sampai mereka tamat di yudisium ataupun wisuda, itu Bapak yang mengurusnya? Iya, secara hierarki jabatan seperti itu. Tapi tentunya kami dibantu oleh, seperti yang saya sampaikan tadi kan, ada UPT unit pelaksana teknis, ada PMB, terus ada layanan MBKM, terus ada UPT apalagi satu, penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Nah, ini semuanya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga pekerjaan kami ini terbantukan dengan adanya UPT tersebut. Oke, baik Pak. Jadi Pak, tadi di awal nih Bapak sempat menyentil tuh tentang kesibukannya Bapak mengenai wisuda. Ini kan sudah bulan Desember, nantinya bakalan ada wisuda. Iya, betul. Tapi saya dengar-dengar nih Pak, ternyata ada penundaan ya? Gitu, oke. Jadi memang rencana awal itu kita untuk wisuda di tahun
2022-2023 ini di tanggal 19 Desember. Cuman memang kemarin kita mendapatkan edaran dari Kementerian Pendidikan dan Ristek terkait dengan layanan maintenance PDDikti. Kenapa ini sangat penting? Begini, data mahasiswa baik itu PTS maupun PTN itu kan ada di PDDikti. Setiap wisudawan itu dia harus sudah memiliki yang namanya penomoran ijazah nasional, dan itu harus terdata, ya maksudnya harus terdata di PDDikti, harus terdata di Pinsipil seperti itu. Kami sebenarnya secara mandiri ya itu sudah kami verifikasi, dan semua mahasiswa kita, calon wisudawan kita itu sudah sudah dinyatakan layak ya, sudah valid. Nah, cuman memang kami pada saat berkoordinasi dengan layanan pendidikan tinggi perlu melakukan koordinasi ya supaya ada rekomendasi ini, sehingga apa yang kita usulkan ini bisa mendapatkan rekomendasi dari LLDikti selaku lembaga layanan pendidikan tinggi yang melakukan pengawasan, melakukan pembinaan, ya kontrol pada perguruan tinggi swasta seperti itu. Jadi sebenarnya bukan keinginannya Bapak ataupun instansi juga ya untuk penundaan itu sendiri. Oh iya, enggak. Kalau dari segi persiapan kita sudah siap 100% ya. Dari segi teknis maupun non-teknis itu sudah dipersiapkan oleh matang. Bahkan dalam hal-hal kegiatan ini Ibu Rektor juga itu turun tangan langsung. Artinya beliau memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan apapun itu kalau di tingkat rektorat, di tingkat universitas, maka Ibu Rektor turun langsung atau memastikan bahwa kegiatan itu sudah 100% siap. Jadi kita tinggal menjalankan action. Tetapi ini kan bisa dikatakan force majeure ya. Artinya ini di luar dari kendali kita, karena pada saat waktu kita melapor, ternyata ada layanan maintenance itu yang kita tidak bisa prediksi pada saat itu. Dan kami yakin semua mahasiswa kami itu layak untuk di wisuda, karena mereka sudah melalui proses yang sangat-sangat ketat. Bahkan terakhir salah satu persyaratan untuk kita bisa wisudakan itu adalah mahasiswa yang ataupun calon wisudawan itu karya tulisnya sudah harus kita cek plagiarisme melalui Turnitin ya. Jadi mereka paling tidak kurang dari 30% tingkat plagiarismenya. Jadi sebenarnya sudah mantap semua. Iya, kalau kita lihat rata-rata 15% lah. Artinya ini sudah di atas standar ya, di atas standar yang ditetapkan 30% dari LLDT, kita ternyata latar 15%, lebih bagus lagi gitu. Artinya dari segi persyaratan masuk kita sudah sangat-sangat memenuhi seperti itu. Kalau untuk mahasiswanya sendiri ada yang protes tidak Pak tentang penundaan? Misalnya dia menghubungi Bapak, misalnya Kak sudah tidak sabar nih untuk wisuda kok ditunda sih? Ada tidak Pak? Ya, kalau itu memang ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ditunda seperti itu? Setelah kami jelaskan, ini memang di luar dari kendali kami, dan saya kira pihak universitas, baik rektor, bahkan ketua yayasan pun turun tangan langsung untuk melakukan komunikasi langsung dengan pihak kementerian ataupun yang di dalam hal ini adalah LLDikti. Ternyata memang kita diminta untuk bisa mengundurkan wisudanya, hari pelaksanaan wisuda. Saya kira ini tidak menjadi persoalan ya. Cuman memang kita sudah jauh-jauh menyiapkan dari gedung dan lain sebagainya, itu yang teknis ya. Dan semuanya kita sudah lakukan persiapan, dan saya kira ini yang membuat mahasiswa itu rasanya gimana ya, galau atau apa gitu kan. Ya, artinya mereka juga sudah mempersiapkan diri. Ada yang dari luar kota, mungkin dia sudah belikan tiket untuk orang tuanya, harus di cancel gitu kan. Ada yang sudah pesan hotel untuk orang tuanya, itu ya harus diundur, di reschedule. Tapi saya kira itu bisa diatasi, karena jauh-jauh hari kita sudah sampaikan ada
penundaan seperti itu. Bukan tidak terlaksana, tetapi ini penundaan karena di luar dari kendali kami. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan Pak, ini pastinya bukan wisuda yang pertama kan untuk kampus ini. Kira-kira sudah wisuda yang keberapa Pak untuk kampus ini? Kalau untuk UBM sendiri ini masuk yang keempat ya, keempat. Ya, keempat. Kita 2019, 2020, 2021 dan 2022. 2022 ini yang keempat. Memang proses wisuda ini, apalagi kalau di tahun 2020 ya, 2021 itu karena masih pandemi, kita secara online. Offline gitu kan. Jadi hybrid. Cuma sudah 2 tahun ini kita di tahun 2022 ini kita pelaksananya full offline, sehingga ini terasa hikmat ya. Jadi bisa dirasakan kalau yang online itu dari segi kalau kita lihat efisien, bisa efisien. Nah, tetapi banyak orang merasakan bahwa kalau online itu biasanya hikmatnya kurang gitu kan. Betul. Tidak terasa Pak itu. Tidak terasa gitu. Ya betul. Jadi ini saya kira di segala hal ya, baik yang misalnya di pembelajaran, bukan hanya wisuda, pembelajaran juga memang kalau dilihat dari ini online ya, kita bisa dari mana saja. Tetapi secara psikologi gitu kan. Betul. Anak-anak itu kayaknya lebih suka dia tetap muka. Jadi ngertinya juga lebih cepat tuh pasti. ngerti lebih cepat gitu. Kalau wisuda untuk tahun ini itu Pak, kira-kira pesertanya ada berapa? Pesertanya untuk S1 itu ada 175 orang ya. Sedangkan S2-nya itu ada 56 orang ya. Luar biasa, cukup banyak ya Pak. Jadi sekitar 200 sekian lah ya untuk mahasiswa. Banyak lah antara S1 S2. Oke, ada tokoh penting ya Pak? Saya dengar-dengar yang akan ikut diwisudakan untuk tahun ini. Oh iya benar. Jadi gini, kita itu punya kemarin beberapa mahasiswa kita itu adalah pejabat-pejabat publik. Luar biasa. Misalnya salah satunya adalah Bupati Bolsel ya. Bupati Bolsel, beliau juga salah satu wisudawan terbaik ya. Wah, luar biasa. Betul. Ini saya kira menambah kekuatan untuk ikatan alumni ya. Jadi UBM punya jejaring ya di mana-mana untuk pengembangan kedepannya seperti itu. Itu sangat luar biasa sih Pak. Berarti UBM ini cukup bergengsi, bahkan tokoh penting juga kuliah di sini ya Pak. Jadi tadi kan kita bahas mengenai akademiknya Pak. Kalau untuk kemahasiswaannya sendiri itu kan pasti mencakup juga ormawa-ormawa ya Pak? Iya betul. Oke, kalau boleh tahu ada berapa sih Pak ormawa di UBM ini? Jadi kalau kita total semua itu ada sekitar 11 ormawa ya yang terbentuk. Jadi dia ada dari BEM ya, BEM universitas, ada BEM fakultas, juga ada himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa program studi, perprodi, terus juga ada UKM, misalnya UKM Pramuka, ada UKM studi pasar modal seperti itu. Ini ya, yang saya kira dan ini saya kira kedepannya juga ini akan berkembang lagi karena sejak di tahun 2022 semester ganjil ini Ibu Rektor mencanangkan ada salah satu mata kuliah yang namanya mata kuliah kokurikuler ya, itu yang diintegrasikan dengan PKM. PKM itu program kegiatan mahasiswa yang nantinya ini merupakan cikal bakal menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa. Ya, saya kira ini sudah ada unit kegiatan mahasiswa bidang olahraga, ada program kegiatan mahasiswa di bidang keagamaan, ada yang di bidang seni, ada yang di bidang jurnalistik. Nah, ini sudah banyak ya. Jadi semakin berkembang dan saya kira dari yayasan ini mensupport ya 100%, bahkan saya katakan 1000% ya untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, karena ini juga menjadi menarik minat ya seluruh mahasiswa, karena kita tahu bersama berdasarkan regulasi yang ada, kita tidak hanya menjelaskan atau memberi pengetahuan secara
soft skill kepada mahasiswa atau hard skill, tetapi juga harus soft skillnya. Oleh karena itu soft skillnya mahasiswa kita tata ataupun kita kembangkan, kita asah dia melalui PKM tadi ataupun UKM tadi, seperti itu. Karena banyak orang yang pintar, tetapi dia tidak bisa mengkomunikasikan kepintarannya, ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu kami berikan dia wadah ya untuk mengembangkan diri dari segi soft skill. Kalau hard skillnya kan dia sudah dapat di kelas. Jadi sekarang kita asah dia melalui PKM ataupun UKM yang ada di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, seperti itu. Dan itu diberikan kebebasan Pak untuk memilih, maksudnya mau si mahasiswa ini mau masuk di mana itu diberikan kebebasan tanpa paksaan dari pihak kampus sendiri. Iya betul. Jadi awal kita mencanangkan program ini, yang pertama lakukan adalah pendataan. Ya, kita membagikan survei, ya, kuesioner kepada mahasiswa, minat dan bakat apa saja yang diinginkan. Kenapa memilih itu dan lain sebagainya. Toh begitu, kami juga menemukan ada mahasiswa yang tidak punya bakat gitu kan. Artinya dia belum tahu ya, dia belum tahu mengidentifikasi dirinya dia ini suka apa gitu. Nah, tetapi dia harus milih. Nah, mungkin sedikit paksaan itu ya, tapi dia harus memilih ke mana. Pada saat dia memilih, dia cenderung ke sini. Dia cenderung ke bidang seni, bidang olahraga dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita masuk ke dalam, ternyata dia juga punya minat di situ. Setelah kita kaji lebih dalam atau kita riset lebih dalam, dia memang punya kemampuan di situ sebenarnya. Pada saat itu dia tidak tahu bahwa dirinya tahu gitu kan. Dia tuh hanya butuh diterangkan lah ya Pak istilahnya. Jadi kita berikan dia stimulan sehingga dia tahu bahwa ternyata saya bisa ini loh. Ternyata saya bisa nulis loh. Ternyata saya bisa puisi loh. Ternyata saya bisa nyanyi loh, gitu. Walaupun kemarin-kemarin hanya nyanyi di kamar mandi, sekarang bisa tampil gitu. Di panggung. Ya, biasa. Wah, sangat luar biasa sih Pak. Terus kalau untuk ormawa-ormawa itu sendiri Pak, untuk mungkin perekrutan anggotanya itu kira-kira bagaimana Pak prosedurnya? Apakah akan diberikan daftar namanya kepada Bapak, terus Bapak yang meng-screening, atau mungkin Bapak serahkan langsung ke pihaknya? Bagaimana Pak? Jadi gini ya, sekarang ini kan kita baru mencanangkan yang namanya PKM ya. Ada memang sudah ada beberapa UKM yang sudah jadi nih, kayak UKM Pramuka, terus ada kelompok studi pasar modal. Tetapi sekarang PKM ini nanti menjadi cikal bakal UKM, unit kegiatan Mas. Sekarang masih dalam bentuk program-program yang sifatnya wajib, walaupun mereka milihnya secara sukarela, sesuai pilihan. Tapi nanti setelah ini, mereka ini nanti yang akan menjadi pion-pionnya di UKM nanti, pengembangannya, baik itu di UKM keagamaan ya. Jadi gini, sekarang kan masih dalam bentuk umum. Misalnya saya contohkan PKM keagamaan, program kegiatan keagamaan ya. Walaupun di UBM sendiri mayoritas kan muslim. Iya. Jadi dan anggotanya saya lihat di situ muslim. Ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa PKM keagamaan sudah dia lebih spesifik, misalnya PKM keagamaan Kristiani, Hindu, Buddha dan lain-lain. Ini kita akan serahkan kepada anggota-anggota PKM keagamaan nanti. Dia akan mengembangkan sesuai dengan masing-masing pilihan keagamaannya, seperti itu. Sekarang kita masih bentuk umum. Begitu juga olahraga. Olahraga kan kita bentuk PKM olahraga, tapi kita belum spesifikkan apakah olahraga apa. Nah, sekarang memang sudah ada beberapa olahraga yang teridentifikasi, misalnya ada olahraga voli, ada yang bola, sepak bola, ada yang futsal, terus ada tenis meja dan lain sebagainya. Itu harapannya ke depan itu menjadi UKM-UKM yang berdiri secara mandiri, seperti itu. Jadi ini semakin banyak karena sekarang itu mahasiswa kita kurang lebih masih 1.500 ya, 1.500 mahasiswa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Tapi kalau lihat perkembangannya ini semakin tahun semakin bertambah gitu ya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ini menjadi UKM-UKM yang mandiri, berdiri sendiri ya, khusus spesifikasi sesuai dengan bidangnya.
seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi akan bertambah seiring waktu. Iya, betul. Bertambah terus luar biasa. Iya. Kalau untuk pelantikan dari Ormawa itu sendiri Pak, bagaimana? Ya, tadi kita barusan melantik Ormawa, ya. Seluruh Ormawa. Seluruh Ormawa tadi dilantik langsung oleh Ibu Rektor, ya, dari BEM Universitas sampai dengan tingkat himpunan mahasiswa program studi. Tadi dilantik oleh Ibu Rektor dan disampaikan bahwa setiap Ormawa ini punya komitmen yang sama di dalam mengembangkan dirinya dan mengembangkan institusi. Oleh karena itu harapannya setiap Ormawa itu melahirkan program-program unggulan, ya, program unggulan yang nantinya ini menjadi benchmark masing-masing dari Ormawa itu sendiri, seperti itu. Jadi ada impact ke masing-masing individu dan ada impact juga buat lembaga kita tercinta, seperti itu. Input dan outputnya itu dapat ya. Iya, betul. Sangat luar biasa. Jadi semuanya sudah terorganisir ya Pak di sini. Iya, betul. Oke, kira-kira dalam untuk menjalani tugas-tugasnya Bapak punya kendala-kendala nggak sih Pak? Bisa Tentunya, tentunya setiap setiap tugas tanggung jawab itu pasti ada kendala-kendala lah. Tetapi kita juga dikasih jalan keluar. Iya. Karena begini, bagi saya pribadi, karena saya seorang Muslim, ya, saya percaya bahwa kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang diberi itu maksudnya adalah, ya, supaya kita lebih kuat. Karena apa? Tuhan saja sudah menjanjikan satu masalah yang kita hadapi itu ada dua jalan keluarnya, seperti itu. Jadi masalah yang datang kita enjoy saja. Kalau ada masalah berarti ada jalan keluar. Ya, karena kan itu ya prinsipnya. Jadi saya ataupun teman-teman yang di bawah saya gitu ya, saya tekankan prinsip itu. Ada masalah yang kita hadapi, ada kendala yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar gitu. Karena kan kita bisa komunikasikan, kita bisa koordinasikan, ya, kita bisa lihat beberapa jalan keluarnya, seperti itu. Saya kira itu ya kata kuncinya. Kalau baik Pak, jadi sangat luar biasa. Saya merasa cukup tersanjung dan wah, tadi informasi yang saya dapatkan itu banyak sekali dari wisuda sendiri. Padahal saya masih maba nih Pak posisinya, tapi saya sudah mendapatkan informasi mengenai wisuda. Iya, betul. Jadi terima kasih banyak Pak, pun juga tentang tadi PKM yang saya sangat suka sih Pak tentang untuk program itu, karena sangat menampung bakat-bakat dari mahasiswa itu tersendiri. Jadi Pak, terima kasih banyak. Bapak sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya Bapak. Tapi Bapak tetap datang ke sini untuk berbicara dengan saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan juga untuk good people di rumah atau untuk kakak-kakak nih yang mau wisuda, tadi sudah ada pencerahan dari yang bertanggung jawab langsung nih. Jadi bukan mau dari instansi juga ditunda, tetapi memang sudah dari atas ya Pak, dari pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin juga dengan ditundanya bisa lebih matang sih Pak persiapannya. Mungkin ada yang bajunya belum jadi, jadi bisa. Betul. Masih ada waktu untuk merampungkan itu. Betul. Jadi Pak mungkin cukup sampai sini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Jadi sekian untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Sama-sama.